Oke, nama saya yang tertera, saya asli Kuningan, orang Sunda. Orang Sunda Pituin. Saya lahir di Kuningan beberapa 25 tahun yang lalu. Ini experience saya atau pekerjaan saya. Dan sekarang saya di PT Pensiun Auto Indonesia. Nomor HP saya nanti saya kasihkan. Tapi jangan disebarkan, bahaya. Takut ada yang senang sama saya. Ya. Adik-adik tadi menerima materi dari Pak Mat. Apa materinya? Moti. Lalu dari Ibu Me. Belum. Siapa lagi yang ngasih materi di sini? Ibu Febri apa? Satu aja yang ngomong. Rekrutmen, teknik buat CV, interview. Ada yang bisa satu orang aja. Apa yang tadi disampaikan Ibu Febri? Saya kasih duit. Ke sini. Ke depan. Singkat saja, apa yang disampaikan oleh materi sebelumnya, pemateri sebelumnya. Tentang pembuatan CV, terus pas waktu mau di interview gimana aja, terus persyaratannya, terus sama tesnya, Isi materinya. isi materi, isi materinya tentang gimana cara kita nanti untuk menghadapi interview. Bagaimana cara menghadapi interview? Apa katanya menghadapi interview? Harus ada persiapan. Terus? Attitude juga harus baik sebelum interview. Oke, terus? Nah, terus persiapan dari CV atau ini harus juga dipersiapkan sejak awal. CV yang bagus seperti apa kata Bu Febri? Nggak dijelaskan, oke. Nanti saya jelaskan sedikit untuk CV-nya ya. Saya mengulang saja, saya nggak ngasih materi. Dulu apa lagi? Sama yang dilihat tuh dari attitude penampilan. Misalnya dari pertama kali datang, dari atas sampai bawah dilihat. Dari awal kita itu masuk sampai dari akhir kita keluar, kita dilihat. Dari Pak Mat? Dari Pak Mat belajar tentang motivasi kerja. Yang dibutuhkan itu kayak motivasi kita buat kerja itu apa? Ada dari segi dari Kan saya nggak ikut. ada yang dari fisik, umur, terus keadaan keuangan keluarga. Sudahlah, 50.000 lah ya. Oke, saya uang masih banyak. Jadi apa yang saya sampaikan tolong perhatikan, ya. Tadi Pak Mat sama Ibu Febri sama yang lainnya telah memberikan materi. Dari semua ilmu pengetahuan, dari semua yang diberikan oleh pemateri, maka ada satu yang paling penting buat kita. Apa itu? Skill komunikasi. Ada dua komunikasi. Ada komunikasi verbal, ada non verbal. Ada yang bisa jawab? 50.000, 100.000. Komunikasi ada dua. Pernah diajarkan sama Pak Ibu Guru? Pernah kok bisa jawab? Komunikasi ada dua. Ada yang tahu? Ada yang ngantuk? Satu, komunikasi per. Yang kedua non. Itu bisa. Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Saya verbal apa non verbal ini? Artinya ketika adik-adik di perusahaan, adik-adik harus bisa komunikasi. Karena komunikasi itu menyangkut produktivitas. Paham ya? Ketika adik-adik masuk dunia kerja, maka sebelum kerja biasanya ada briefing dari leader.
kita harus fokus. Adik-adik harus fokus. Kalau tidak fokus nanti barangnya NG. Tahu NG? No good. Itu ya. Yang kedua, komunikasi non verbal. Apa itu? Tidak langsung. Misalnya kita pinter sebetulnya, cuma malu kayaknya ya. Padahal tadi saya kasih 100.000. Kalau semua nggak bisa saya, mobil saya dijual kalau saya. Gitu ya. Jadi penting komunikasi. Karena komunikasi itu akan satu, komunikasi adalah merupakan kebutuhan semua manusia. Ingat, ketika kita berpikir tentang manusia, maka kita berpikir tentang akal, pikiran. Hati-hati menggunakan akal pikiran. Di dalam ilmu psikologi, otak manusia dibagi dua. Sepakat nggak? Ada otak kanan. Otak kanan untuk apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Fungsi otak kanan untuk apa? Untuk menggerakkan apa? Kursor. Ada yang tahu otak kanan, otak kiri? Ini penting. Biar kita fokus. Fungsi otak kanan, otak kiri. Kenapa harus ada otak kanan dan otak kiri? Kenapa antara otak kanan dan otak kiri ada penghubungnya, ada jembatannya, namanya opus callosum. Kenapa harus ada itu? Itu adalah kudrat ilahi. Adik-adik harus tahu itu. Karena di perusahaan, adik-adik akan menggunakan selalu otak kanan dan otak kiri adik-adik semua. Ya. Otak kanan sering digunakan oleh pria atau oleh wanita? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya materinya cuma itu aja. Jadi yang dipampang cuma itu aja. Jangan lihat itu ya. Menurut ilmu psikologi, umur 0 sampai 18 tahun cenderung, ini kalimatnya garis bawahi, cenderung laki-laki menggunakan otak kanan. 0 sampai 18 tahun. Ini ilmu. Nanti sampai rumah cek di Google. Bener nggak ya? Perempuan cenderung menggunakan otak kiri dan juga otak, sehingga manusia adik-adik ketika kecil akan berbeda kelakuannya. Contoh, laki-laki kalau nonton film Superman, begitu pulang ke rumah mau sholat maghrib ambil sarung jadi Superman. Bener nggak? Itu karena pakai otak kanan. Otak kanan itu sebagai perangsang bahwa saya ini adalah pahlawan. Makanya laki-laki itu egonya tinggi. Karena ingin dikatakan perempuan enggak. Perempuan itu kiri terus. Kadang-kadang mengangkat tangannya. Jadi kalau nanti di jalan ada emak-emak sen kiri belok kanan itu perempuan. Ya. Itu kenyataan, itu kudrat, dan itu bukan kesalahan karena Allah yang telah menciptakan. Makanya ketika Nabi Adam belum diberikan nyawa, Allah meniupkan 3. Ada di hati, ada di alat kemaluan, dan ada di pikiran. Itu sudah terintegrasi dan sampai sekarang itu nyata. Artinya bahwa Allah itu gudangnya ilmu itu betul. Bisa diimplementasikan untuk kita saat ini. Kembali, artinya bahwa adik-adik ketika masuk ke dunia industri, adik-adik harus 1 fokus, 2 komunikasi. Harus bisa komunikasi. Setelah bisa komunikasi, adik-adik boleh pencitraan. Boleh. Zaman sekarang harus pencitraan.
pencitraan tanpa menyakiti orang lain. Misalnya, adik-adik masuk ke dunia industri, menurut adik-adik bahwa teknik ini salah, boleh mengajukan ke leader, Pak mohon maaf, cara ini kurang efektif. Misalnya, kalau adik-adik sudah merubah mindset itu, saya yakin adik-adik akan diterima menjadi karyawan nanti. Bukan hanya karyawan kontrak, mungkin karyawan tetap. Komunikasi itu penting. Gitu ya. 10 menit lagi, baru 5 menit. 10 menit lagi. Mau pulang jauh. Gitu ya. Ingat, satu komunikasi. Lalu yang kedua, bahwa ketika adik-adik masuk dunia industri, yang harus adik-adik perhatikan adalah etika, attitude. Adik-adik harus tahu budaya kerja. Ada 3S, salam, senyum, sapa. Tapi kalau ada orang, kalau nggak ada orang jangan. Nanti dikira orang di. Saya kalau ke perusahaan setiap pagi pasti akan menyalami karyawan saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dan setiap karyawan yang berpapasan harus bertegur sapa. Itu sepele, tapi kontak batinnya akan kuat untuk kekeluargaan kita. Itu budaya kerja. Paham ya? Udah ngantuk Pak, kasihan ini, lapar juga kayaknya. 5 menit lagi. Atau kita nyanyi dulu ya? Kita nyanyi dulu ya? Nyanyi dulu lah. Ada yang lagu apal Topi Saya Bundar? Oh, apal semua ya. Saya kan dulu ganti kaseto, jadi lagunya yang gampang-gampang saja. Lagu yang masuk akal lah, jangan lagu apa ya yang tidak masuk akal. Yang Burung Kutilang itu nggak masuk akal. Karena Burung Kutilang itu terakhirnya lagunya Trala Trili. Saya belum menemukan Burung Kutilang yang nyanyinya Trala Trili. Ya. Jadi lagu yang masuk akal. Jadi Topi Saya Bundar saya pikir masuk akal ya. Karena topi memang bundar. Ayo next 1, 2, 3. Topi biar sedikit semangat pakai gerakan, kan? Topi saya, topinya ganti, saya bunda. Pakai gerakan ya, hemnya diem, tangannya jangan kemana-mana, merabat. Saya bunda. Bisa ya? 1, 2, 3. Ini yang ketawa hemnya kemana-mana lirikanya. Dia di belakang malah pegang paha. Jangan ya. Gak ngantuk ya. Oke. Jadi itu. Yang pertama komunikasi, yang kedua adalah etika. Saya sampaikan, perusahaan tidak butuh orang-orang pintar, tapi tidak mempunyai etika. Kalau ada adik-adik di sini yang rankingnya 25 dari 26 siswa, saya bisa bentuk yang ranking 25 ini menjadi orang pintar di perusahaan. Bukan amin, harus berusaha. Tidak cukup amin. Ya. Amin, kapan datangnya rezeki? Bekerja, malamnya kita berdoa amin. Artinya bahwa adik-adik di sini ketika masuk perusahaan, adik-adik akan di training oleh kita.
Mohon maaf Pak Guru, sekolah dengan perusahaan link and match-nya tidak ada. Kurikulumnya itu berbeda. Makanya yang saya butuhkan adik-adik di sini adalah attitude-nya, etikanya. Jadi saya nggak butuh orang pintar ya. Tuh. Kalau yang mengumpulkan CP, tangannya dikasihkan ke Pak Mat, mulutnya diem. Ya. Nanti CP akan saya kolek, akan saya lihat. Saya minta CP-nya jangan sama semua isinya. Kemarin di Banjar sama semua, kita bingung. Justru saya pengen tahu dari kompetensi adik-adik cara membuat CP. Bukan Pak Guru memberikan CP di whiteboard tulis ditiru oleh adik-adik. Itu zolim namanya. Yang ibu guru ketawa berarti iya. Oke lanjut ya, sampai dengerin ya. Ada yang mau duit lagi? Ada yang mau duit? Kita bikin permainan. Adik-adik nanti saya kasih uang. Ini pesertanya banyak ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Yang belakang diam dulu. Nanti saya ada permainan sebagai terakhir. Halo? Halo? Fokus saya. Fokus saya. Yang fokus saya kasih uang. Yang fokus bisa jawab saya kasih uang. Ingat, yang fokus dan tahu jawaban dari saya kasih uang saku. Ingat, clue, ini clue ya. Ini clue dari saya. Ingat, tolong ucapkan apa yang saya katakan dan katakan apa yang saya ucapkan. Itu clue ya. Ingat clue-nya? Tolong katakan apa yang saya dan ucapkan. Oke. Uangnya ada nggak? Ada lah. Uang saya masih banyak. Pertanyaan saya, kalau di sini yang terkenal ikan apa Bapak? Ikan atau apa ya sini? Ikan ya? Ikan apa? Ada 2 aja. Hah? Marlin sama tongkol. Awas hati-hati, bilang tongkolnya. Jangan sampai terulang kembali Pak Jokowi kedua. Harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Oke, ikan Merlin sama ikan tongkol harus hati-hati. Oke, saya sebutkan, adik-adik ikut jawab, ya. Tongkol, Merlin. Berapa ikan tongkolnya? Merlinnya? 3. Salah. Hah? Tuh. Tadi kan saya bilang, clue-nya tolong katakan apa yang saya ucapkan dan ucapkan apa yang saya tanya berapa ikan tongkolnya? 3. Ini menjawab dari belakang adik ini, berapa ikan tongkolnya? Betul. Karena clue saya adalah yang saya ucapkan, katakan. Gitu ya? Minta berapa dia? Kalau minta TV ke Pak Edi. Sepeda. Doakan saya jadi presiden. Saya akan kasih sepeda. Tapi tidak mungkin juga.
karena saya bukan orang partai. Gitu ya, 50.000 buat Ade. Ya. Satu, komunikasi, yang kedua etika, yang ketiga adalah kualitas kerja. Ingat, perusahaan meminta adik-adik bekerja sesuai dengan cycle time. Tahu cycle time? Durasi waktu. Di saya bikin spion, satu harus 55 detik dapat satu spion. Secara lengkap, sudah ada elektroniknya, sudah ada kacanya, sudah ada covernya. Tapi adik-adik dituntut juga untuk menjaga kualitasnya. Itu di perusahaan. Di saya, adik-adik kalau bekerja dari jam 7 sampai jam 4 itu berdiri. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Karena di perusahaan itu kebanyakan berdiri. Yang kelima apa keempat? Saya lupa. Keempat ya. Yang keempat, ketika adik-adik masuk dunia industri, adik-adik harus mematuhi semua SOP. Ada yang tahu SOP? Pintar anak-anak Cijulang. Insya Allah jadi presiden semua. Minimal jadi presiden Empire Sunda. Gitu ya. Jadi semua rangkaian itu yang fase pertamanya, adik-adik harus membuat CV yang tadi Pak Mat kumpulkan. Nanti CV akan saya cek. Kalau sama semua saya nggak mau lihat. Jangan-jangan sama semua lagi isinya. CV harus simple, harus desainnya menarik, harus bahasanya lugas, tidak pakai bahasa alay. CV. Kalau zaman saya sekolah memakai bahasa ejaan yang disempurnakan JS Badudu. Ada yang kenal JS Badudu? Saya juga nggak kenal, tapi pelajarannya saya tahu. Ya, pakai bahasa Indonesia baku. Yang kelima atau keenam, CV harus tidak usah panjang lebar, simpel saja, singkat saja. Ada fotonya kalau ada, bagus, di sebelah kanan sebelah kiri, pakai foto, nama, tanggal lahir, alamat, lalu ke bawahnya lagi. Kalau adik-adik punya pengalaman organisasi, kalau adik-adik press grade, silahkan dicantumkan, saya ketua OSIS. Misalnya, saya menjadi apa yang kalau pramuka itu? Pradana ya? Nggak apa-apa dituliskan. Lalu ke bawahnya experience, kalau punya pengalaman. Lalu di bawahnya memuat saya kompeten untuk membuat, ada tunjangan apa, ada TKR di sini. TKR apa? Jurusannya. Saya sudah bisa bongkarnya saja motor, masangnya nggak bisa. Jangan dipasang ya. Jadi CV harus lengkap, tapi simple, lugas. Adik-adik sekarang belum ujian ya. Berarti sekitar 1 tahun lagi ya. Ujian kapan Pak Guru? Januari Februari lah. Jadi fase pertama sekarang adik-adik siap dulu ujian. Fase kedua CV akan saya bawa dan yang bagus akan saya konfirmasi ke Pak Hinsa ya. Ke Pak Hinsa, dan ada kesempatan adik-adik akan saya panggil untuk mengikuti tes interview di perusahaan di Karawang. Yang mau bekerja silakan angkat tangan. Yang mau kuliah, yang pengen menjadi seperti Ibu Susi, entrepreneur, nggak ada. Begini, di perusahaan akan susah menjadi karyawan tetap. Saya ngomong apa adanya. Kecuali jika adik-adik bekerjanya betul sesuai dengan harapan kami,
attitude-nya bagus, semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya bagus lagi, maka kami akan karyawan tetap. Tapi kebanyakan itu susah. Maka ketika adik-adik bekerja kontrak 1, 2, atau 3 tahun atau sampai 5 tahun, ingat, sisipkan uang adik-adik untuk menjadi seorang entrepreneur. Kita cari uang di Kerawang, di Bekasi, gaji kita kumpulkan, kalau kontrak habis kita bisa jadi pengusaha, minimal pengusaha cilok. Jangan remehkan pengusaha cilok, ya. Itu ya. Lalu yang terakhir, adik-adik semua, karena waktu sudah 12:30 mau, yang terakhir, saya berharap untuk adik-adik semua, mohon dengarkan. Yang belakang mohon dengarkan untuk adik-adik semua. Yang mohon dengarkan, halo? Ya, mohon dengarkan bahwa adik-adik hari ini bertatap muka dengan saya, dengan semua teman-teman HRD, ada ilmu yang bermanfaat silakan tulis, dan nanti adik-adik tolong perhatikan. Setelah keluar dari kelas ini, pulang dengan hati-hati. Dan satu hal, yang tadi pagi, diam dulu, yang tadi pagi cium ibu adik-adik, tangannya ada enggak? Angkat tangan. Dari 300 yang cium tangan hanya ada sekitar 1, 2, 3, hanya sekitar 30 orang. Artinya, mohon maaf, artinya 3% dari yang hadir di sini, adik-adik ingat ibunya. Sisanya cuek. Itu fakta. Ya. Karena yang acung tangan tadi hanya sekian. Dengarkan adik-adik semua. Jangan merasa adik-adik ini cantik, jangan merasa adik-adik ini ganteng, jangan merasa adik-adik ini gagah karena memakai seragam putih hitam dan melupakan orang tua, terutama ibu. Saya tidak suka dengan orang-orang yang sombong, apalagi sombong sama orang tua, apalagi sampai menghardik sama orang tua. Kesuksesan adik-adik semuanya ada di tangan orang tua, terutama ibu. Jadi saya berharap keluar dari sini, janji ya, keluar dari sini adik-adik pulang ke rumah yang belum cium tangan ibu adik-adik semua dan minta doa dan berkahnya. Yang melakukan itu insya Allah sukses. Saya dulu kuliah S1 jadi office boy, pekerjaan saya ada tertera di situ. Saya office boy, OB saya 1 tahun. Tapi berkat dari doa ibu, berkat dari doa orang tua, saya sudah senior manager sekarang. Dan itu bukan kesuksesan saya, tapi itu semua karena doa orang tua. Jangan meniru anak-anak sekolah yang kemarin viral di Kerawang tawuran. Saya tidak suka itu. Kenapa saya lari ke sini? Karena saya ingin mencari bibit-bibit kualitas yang ada di luar daerah. Ya. Kalau saya dengar SMK ini ada yang tawuran, saya tidak jadi merekrut di SMK ini. Kalau dengar di SMK ini ada adik-adiknya yang bersikap tidak wajar, saya akan telepon Pak Isad, saya cancel untuk tahun depan merekrut di sini. Jadi ingat adik-adik, tolong jaga
attitude. Yang kedua, pulang dari sini janji karena Allah, adik-adik akan cium orang tua adik-adik tangannya dan minta berkah, minta keberkahan, minta selamat dan minta kesuksesan. Janji ya? Janji? Kalau yang tidak ngomong janji nggak apa-apa, karena saya hanya mencari orang-orang sukses. Saya hanya mencari orang-orang sukses. Jadi pulang dari sini, kalau yang bawa kendaraan hati-hati, sampai rumah cium orang tua adik tangannya, minta maaf dan minta doa. Karena orang tua adik-adik ini yang membesarkan, orang tua adik-adik ini yang memberikan nafkah. Harus ingat ya. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau menanyakan? Saya nggak ngasih materi, kan kalau saya ngasih materi bisa 2 jam. Ada yang bertanya nggak? Oke, kalau ada yang bertanya, kami atas nama teman-teman HRD mohon maaf apabila dalam tadi memberikan materi ada kekurangan dan ada kehilafan atau kesalahan. Yang jelas adik-adik sekarang bertemu dengan saya akan masukkan data CV adik-adik ke member asosiatif saya. Seperti kemarin di SMK Banjar, nama adik-adik akan saya buat di situ karena ini juga permintaan dari kementerian, Pak. Kementerian Tenaga Kerja itu akan melihat seberapa banyak pengangguran yang baru lulus dari sekolah. Dan insya Allah jika nanti sudah lulus 1 tahun lagi, kalau ada umur panjang kita bisa silaturahmi dan ada kontak masih dengan sekolah ini, saya siap datang ke sini lagi. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk adik-adik semua. Pulang dengan tertib, hati-hati di jalan, dan tadi janji adik-adik untuk mencium tangan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.